kita punya nama dalam urusan hanya untuk tabarukan saja. Nah, dari itulah pelungguh-pelungguh mungkin bisa benahi seperti itu. Makanya arahan daripada pengurus wilayah kemarin di waktu rapat itu silakan yang menjadi ketua cabang, yang menjadi marcap, silakan pilih mana orang-orang yang mau bekerja, mau membantu Maulana Syekh Ketua Umum Pondok Besar Nahdlatul Wathon untuk memajukan organisasi kita ini. Jadi singkat cerita kaitannya dengan organisasi pada hari Kamis yang lalu, hari Kamis yang lalu bahwa telah ada rapat di kantor wilayah, rapat antara daerah, rapat dengan Porda, rapat dengan semua cabang Lombok Timur dengan markas cabang Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Di waktu itu yang kesimpulannya adalah akan kita adakan pendataan. Kaitannya dengan pendataan sudah ada format yang diisi oleh semua cabang maupun semua markas cabang. Apakah itu akan nanti format itu diteruskan oleh cabang ke anak cabangnya, tentu nanti tergantung cabang yang bersangkutan. Ya, jika cabang itu tidak mengetahui berapa jumlah data jamaah maupun barisan yang ada di setiap wilayah masing-masing, tentu akan mengirimkan format itu kepada anak cabang maupun kepada ketua pusku. Terserah mekanismenya, caranya tergantung kepada cabang setempat. Nah, tujuannya semua itu adalah untuk kebutuhan kita nanti di 2024. Nah, begitulah dia. Jadi mudah-mudahan ini terrealisasi, karena dari dulu masa umuna sampai saifuna ini belum bisa terjadi. Belum ada kita punya data yang namanya warga Nahdlatul Wathon. Dia keluar dengan NU ini dia tahu, ya. Nah, dari itulah makanya pentingnya sudah diwacanakan, direncanakan KTA Mancet juga itu. Sudah kami juga di daerah buat ya, pengurus sudah kita resmikan, sudah kita sepakati di rapat di tekanggok kedua, terganti kedua Malik. Burung ya. Ya belum maklumi lah situasi kondisi kita, atau bahasa kerennya manajemen organisasi kita memang perlu dipertanyakan. Ini mengajak beliau supaya kita punya jenjang, kita punya wilayah, silakan sampaikan melalui wilayah. Alhamdulillah dengan reaksi cara seperti itu, jadi makin sudah wilayah kita alhamdulillah dilibatkan dalam pendataan kemarin, rapat kemarin, alhamdulillah. Nah, jadi supaya istilahnya supaya manajemen kita dalam berorganisasi lebih teratur. Ini terjadi ban. Kan berpikir kapan kita akan nyampe kepada tujuan. Yang ban silahkan motor, yang setir silahkan nyetir dan seterusnya. Nah, dari itulah tugas kita semua. Jadi tidak bisa kita bebankan semua kepada Maulana Syekh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Jadi kita mulai dari bawah lah, silakan yang jadi cabang silakan, aku tugas jadi cabang, yang jadi markas cabang silakan, kita bagi tugas lah, dikasih mesak jainahkan anak terdoang, masya Allah, negara ribat negara. Apalagi kita urus organisasi yang paling besar yang luar biasa ini, tentu kita butuh manajemen, butuh aturan, kita punya tanggung jawab masing-masing. Ya, kemarin wilayah menanyakan siapa ketua 1, ketua 3, saya tidak tahu. Bekerja di daerah, tidak ada yang bisa diamankan. Ketua 1, ketua 2, ketua 3, tidak tahu tidak. Maunya saya misalnya ketua 1 bertanggung jawab bidang pendidikan. Hanya ketua 2 bertanggung jawab dalam bidang administrasi, ketua 3 bertanggung jawab dalam bidang kan enak kita jadi. Nah, kita akan
cepat sampai kepada apa yang kita cita-citakan. Dari dulu pernah saya uruskan di pengurus besar Nahdlatul Wathon di rapat-rapat PB. Misalnya ketua satu di PB, tanggung jawab dan bidang apa dia. Jadi jangan kita punya nama dalam urusan hanya untuk tabarukan saja. Nah, dan itulah pelungguh mungkin bisa benahi seperti itu. Makanya arahan daripada pengurus wilayah kemarin di waktu rapat itu silakan yang menjadi ketua cabang, yang menjadi marcap, silakan pilih mana orang-orang yang mau bekerja, mau membantu Maulana Syekh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon untuk memajukan organisasi kita ini. Nah, itulah arahan daripada pengurus wilayah kemarin. Jadi belum menjadi anak cabang, pengurus saya dari anak cabang, silakan pilih mana ranting-ranting yang bisa diajak kerja, maupun yang ada di kepengurusan anak cabang. Saya jadi ketua seket, saya jadi sekretaris, siapa yang jadi bendahara yang akan bisa memajukan organisasi kita ini. Tidak bisa kita remehkan masalah administrasi kunci segala-galanya. Lalu Jog Mekah doang nggak menggerak administrasi, beta lalu Jog Mekah, tidak akan sampai kita ke Mekah tanpa adanya administrasi. Nah, demikian juga dengan organisasi kita ini harus punya administrasi. Itulah tujuan dari pendataan itu. Misalnya di posko ini berapa jumlah jamaah kita, jika anak cabang ini berapa, itu ada sebagai gambaran. Dan harapannya dari pengurus wilayah kemarin adalah kita pokok mulai wasilah, pilih-pilih ada 10 baru data 10 atau tambah data. Jangan kita mau langsung sempurna. Di ini baru-baru sempurna, ya minimal surya langat mulai dulu. Kan benar? Baiklah surya, lalu dengan kepeng lemak sempurna. Mahal lah sempurna dulu gitu. Kali 2, 3, 4. Iya, mahal itu. Samsu saya sempurna. Lagu apa ya? Ayo nih jarak-jarak cabang. Jadi terkadang istilahnya seperti bahasa PW itu ekspektasi kita terlalu tinggi bahasa beliau. Langit melek tapi harus bawah dulu lah. 1, 2 baru 2 dan seterusnya. Itulah arahan daripada ketua pengurus wilayah Nahdlatul Wathon. Tidak mungkin kita akan sempurna, kita data semua bisa tahu wasilah. Sekiranya meragukan atau bagaimana ini bisa meyakinkan. Kadu kaidah usul fikih dan al yakin itu la yuzalu bisyakki. Mana kita yakinlah kita data, yang penting ada. Karena nanti sekian bulan ada revisi lagi, ada penyempurnaan lagi, ada perubahan lagi. Yang namanya data sila. Pelungguh belai ini nama ganti PKK. Mulai merari kita berduit kakak mesak kan mana? Ngonek mati telembak ada seterusnya. Seperti itulah namanya sebagai gambaran pelungguh di anak cabang maupun di marcap agar pelungguh mau berbuat semampunya, seadanya kita berbuat. Dan ini sangat kita ditekankan oleh Maulana Syekh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon masalah pendataan ini. Kami adalah supaya beliau mengajak kita berjenjang di dalam berorganisasi ini. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik manajemen kita di dalam organisasi. Biarlah saya dituduh sama orang tidak sampai ya tidak apa-apa, tidak menjadi masalah. Kami dituduh misalnya dia mati, tidak jadi masalah. Demi organisasi, demi kemajuan organisasi, bukan demi pangkat dan jabatan. Jadi kami selalu prinsip konsep kami yang kami perjuangkan adalah perjuangan kemajuan organisasi inilah yang kami utamakan daripada sekedar hanya pangkat dan jabatan. Nah, itulah konsep kami sehingga ya seperti itulah berani kami lakukan seperti itu. Nah, itulah yang Mas Benggit. Itu saja mungkin kaitannya dengan informasi kaitannya dengan organisasi. Yang selanjutnya mumpung saya ingat untuk calon DPD maupun calon DPD RI dan DPR RI sampai saat ini belum kita diinstruksikan.
Ya, siapa yang akan kita akan pilih nanti kita akan tunggu arahan dari beliau. Dia nak mendarat lalu ya saya ini Mami Samsul nyalon gitu terpaksa dia pakai darah kan orang. Jadi dia dah mendarat lalu ya terpaksa pilih Mami Sakti. Ketika mendarat tidak ada rotan akar pun jadi ke arah itu. Tapi bahasa beliau sabar dulu. Nanti akan saya pikirkan dulu bagaimana beliau juga berkoordinasi dengan petugas partai dan lain sebagainya. Jadi beliau itu memikirkan dari semua sisi, dari semua lini beliau pertimbangkan. Dari lini ini, sisi ini semua beliau pertimbangkan. Jadi tidak gegabah, tidak spontan beliau akan memutuskan. Dia bermusyawarah, minta pendapat kepada tokoh politik maupun tokoh organisasi mana yang terbaik nantinya. Dan alhamdulillah segala aspirasi, segala usulan pelonggung dari bawah itu selalu dia sampaikan kepada beliau, sekalipun lewat telepon, sekalipun lewat SMS, dan alhamdulillah beliau respon. Jadi yang tahu keluhan-keluhan di Lombok Timur itu adalah selalu kami sampaikan. Keluhan cabang beda, keluhan anak cabang beda, keluhan masai beda, keluhan dosen beda. Keluhan ya selaku budi keluhannya ada apa? Terutama paling banyak keluhannya adalah Hizbullah ini. makanya paran saya kalau saya istilah dia itu kalau Hizbullah ini harus ditangkap Hizbullah nomor dengan ini. Dekat ngerumun pokok jari priapa. Karena nggih, dekat ngerumun tapi layakan lancar. Selesai permasalahan kan begitu nggih. Jadi tidak bisa kita lepas dari pokok itu kan pokok ada itu yang hadis yang lebihan mungkin mungkin derajat hadisnya lebih dhaif mungkin yang bukan 2 qiraat saja. Afdalu min i'tikafihi bi masjid hadza bi syahrain. Kalau kita penuhi man masya fi qada'i hajati akhi, siapa yang pergi memenuhi hajat semeton jari itu lebih afdal dari i'tikaf 2 bulan di Masjid Nabawi. Nanti mungkin belum bisa dari hadisnya. Ada asras ini. No, ada 10 tahun balik kuning seremolah. Tahun layatan sekali pun dia kan. Begitulah dia. Jadi maksudnya supaya kita boomingkan juga yang 2 qiraat, yang 2 bulan itu atau 10 tahun seperti yang dikatakan tadi, karena bagaimanapun orang awam kan menginginkan hal-hal seperti itu. Saran dengan awam orang. Ini terbadak pilih situ Pak doang. Dia simpan dirinya plus tembak gampang. Mungkin maknanya adalah beda-beda. Mungkin kelas ustaz bahasanya beda, kelas tuan guru beda, kelas orang awam beda, kelas pengusaha beda. Jadi intinya belum mengikat sudah. Tidak bisa kita pukul rata. Tidak bisa. Keikhlasan, keyakinan, keistiqomahan, keikhlasan Tuan Guru Nawawi kan tidak bisa dengan tiap pelunggung samudi-mudian ada kan. Pelunggung ini mau pedang kecil mola nase, ngaji di muah kan, paling kalender. Ngaji mola nase kan. Lu perlu luna saya. Berutang kalender. Kenapa kalender berutang? Jadi beda lah. Masih kan 2 juta. 100 ya. Sebabnya saya usulkan nyoba sekali-kali kalendernya gratis kan. Ya dari dulu memang kalender ini tidak bisa lunas kalender ini ya. Tapi ya untuk si A sudah saya suarakan seperti itu. Pangkas harganya aja. Kenapa kalender ini semakin naik doang sumbangan ini kan? Selain ribu ya Allah perekengan sekali setahun padahal tuh. Iya. Nyator dia ke band ya Allah 2 juta dia mah bayar rekeh. Selain tapi begitulah situasi dan kondisi, tapi tetap kami sampaikan kepada Maulana Syekh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Namun bau jak tulahkan kami marabengan kalender ini kan 15 jadi dulu ya. 15. Atau gratis lah waktu kalender ini kan. Nah, tapi tidak ada diterima karena bagaimanapun suara-suara yang dari bawah selalu kami suarakan ke atas dengan tujuan supaya beliau punya wawasan, mengetahui wikan keadaan bagaimana suara atau pekayunan pelunggung di
bawah. Pahit manisnya selalu kami sampaikan, tapi merupakan ikrar sumpah dan baiat saya. Tidak boleh saya sebut nama, kan begitu? Sebut nama ya kan, itu tidak baik itu ya. Sebenarnya serahasiakan. Jadi jangan takutlah. Tujuan saya itu adalah supaya pelonggor jangan khawatir. Identitas pelonggor saya rahasiakan. Cabang ini, ustadz ini, tuan guru ini, semua apapun masukan itu saya berusahakan sampaikan kepada beliau, tentu dengan cara, dengan etika, dengan adab sopan santun, supaya beliau bisa menerima, akan seperti itu. Gitu. Nah itu saja informasi organisasi yang bisa kami sampaikan. Mudah ada manfaatnya dan ada barokahnya, amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, dan mohon maaf, Allah maafikan ila sayyidil rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.